Hey, it's your boy Fajar Agustin dan selamat datang kembali di Historication. Oke guys, jadi pada video kali ini gue mau ngebahas salah satu klub dari Jawa Barat, itu Persib Bandung. Dan akhir-akhir ini Persib Bandung jadi bahan perbincangan guys. Pasalnya Persib Bandung mengubah tanggal lahirnya atau hari jadinya dari tanggal 14 Maret 1933 menjadi 5 Januari 1919. Tapi sebelum itu gua mau ngebahas dulu sejarah singkat dari PSSI biar nyambung guys. Dan kita langsung aja ke pembahasannya. PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia adalah organisasi yang bertanggung jawab mengelola sepak bola di Indonesia, dan PSSI berdiri pada tanggal 19 April tahun 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Jadi pada awalnya PSSI itu berkepanjangan Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia, bukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Ketua umum pertamanya adalah Suratin Sosro Sugondo. Dalam perjalanan keorganisasiannya, PSSI bergabung dengan Badan Sepak Bola Dunia FIFA pada tahun 1952, kemudian dengan Badan Sepak Bola Asia atau AFC pada tahun 1954. PSSI juga menggelar beragam kompetisi dan turnamen. Di antaranya ada Liga 1, Liga 2, Liga 3, Piala Indonesia, Liga 1 Putri, Elite Pro Academy, Piala Suratin, Piala Presiden, Piala Bola Pantai, Piala Pertiwi, dan Piala Indonesia. Dan kursi kepemimpinan PSSI saat ini diisi oleh Erick Thohir yang menang mutlak dengan memperoleh 64 suara pada Kongres Luar Biasa PSSI yang digelar pada 16 Februari 2023 lalu di Hotel Shangri-La, Jakarta. Erick Thohir akan menjabat sebagai ketua umum hingga tahun 2027 nanti. Di tahun 1920, pertandingan football atau sepak bola digelar untuk meramaikan pasar malam. Pertandingan dilaksanakan sore hari, dan selain sepak bola, bangsa Eropa termasuk Belanda juga memperkenalkan olahraga lain seperti kasti, bola tangan, renang, tenis, dan hoki. Hanya semua jenis olahraga itu hanya terbatas untuk kalangan Eropa dan Belanda. Dan sepak bola tidak memerlukan tempat khusus dan pribumi boleh memainkannya. Lapangan Singa atau Lapangan Banteng menjadi saksi di mana orang Belanda menggelar pertandingan pancalomba dan tinkam. Khusus untuk sepak bola, serdadu di tangsi-tangsi militer paling sering bertanding. Mereka kemudian membentuk bon sepak bola atau perkumpulan sepak bola. Dari bon-bon itulah kemudian terbentuk satu klub. Tak hanya serdadu militer, tetapi juga warga Belanda, Eropa, dan Indonesia membuat bon-bon serupa. Dari bon-bon itulah kemudian terbentuklah Netherlands Indies Football Bond yang pada tahun 1927 menjadi Netherlands Indies Football Unie. Sampai tahun 1929, Netherlands Indies Football Unie mengadakan pertandingan termasuk dalam rangka memeriahkan pasar malam dan tak ketinggalan sebagai ajang judi. Bon Cina menggunakan nama antara lain Tiong Untong, Donar, dan UMS. Adapun bon pribumi mungkin mengambil nama wilayahnya seperti Cahaya Kuitang, Sinar Kernolong, atau Sisawo Mateng. Dan pada tahun 1928 dibentuk Football Bond Indonesia Jakarta sebagai akibat dari diskriminasi yang dilakukan NIVB. Sebelumnya bahkan sudah dibentuk Persatuan Sepak Bola Jakarta atau Persija pada tahun 1925. Dan pada tanggal 19 April 1930, Persija ikut membentuk Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI di Gedung Societet Handeprojo, Yogyakarta. Pada saat itu Persija menggunakan lapangan di Jalan Biak, Roksi, Jakarta Pusat. Dan pada tahun 1930-an, di Indonesia berdiri 3 organisasi sepak bola berdasarkan suku bangsa, yaitu Netherlands Indies Football Bond atau NIVB yang berganti nama menjadi Netherlands Indies Football Unie pada tahun 1936 yang merupakan milik bangsa Belanda. Ada juga Huanan Football Bond atau HNVB milik bangsa Tionghoa, dan Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia atau PSSI milik bangsa Indonesia. Pamor bintang lapangan Bond NIVB
Giri, Hatta, dan The Wolf mulai menemui senja berganti bintang lapangan Boncina dan Pribumi seperti Maladi, Sumadi, dan Ernest Mangindaan. Pada tahun 1933, VIJ keluar sebagai juara pada kejuaraan PSSI ketiga. Dan pada 1938 Indonesia lolos ke Piala Dunia. Pengiriman kesebelasan Indonesia atau Hindia Belanda pada zaman itu sempat mengalami hambatan. Netherlands Indies Football Unie atau organisasi sepak bola Belanda di Jakarta bersitegang dengan PSSI yang telah berdiri pada bulan April tahun 1930. PSSI yang diketuai Suratin Sosrosugondo, insinyur lulusan Jerman yang tinggal di Eropa, ingin pemain PSSI yang dikirimkan. Namun akhirnya kesebelasan dikirimkan tanpa mengikut sertakan pemain PSSI dan menggunakan bendera NIVU yang diakui oleh FIFA. PSSI dibentuk pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta dengan nama Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Sebagai organisasi olahraga yang lahir pada masa penjajahan Belanda, kelahiran PSSI ada kaitannya dengan upaya politik untuk menentang penjajahan dengan strategi menyemai benih-benih nasionalisme di dada pemuda-pemuda Indonesia yang ikut bergabung. PSSI didirikan oleh seorang insinyur sipil bernama Suratin Sosrosugondo. Ia menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Teknik Tinggi di Hecklenburg, Jerman pada tahun 1927 dan kembali ke tanah air pada tahun 1928. Ketika kembali, Suratin bekerja pada sebuah perusahaan bangunan Belanda yang bernama System and Lausada yang berkantor pusat di Yogyakarta. Dan di sana, dia merupakan satu-satunya orang Indonesia yang duduk sejajar dengan komisaris perusahaan konstruksi itu. Akan tetapi, didorong oleh semangat nasionalisme yang tinggi, dia kemudian memutuskan untuk mundur dari perusahaan tersebut. Dan setelah berhenti dari perusahaan itu, Suratin lebih banyak aktif di bidang pergerakan. Sebagai seorang yang gemar bermain sepak bola, dia menyadari kepentingan pelaksanaan butir-butir keputusan yang telah disepakati bersama. Dan pertemuan para pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 yang sekarang diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Suratin melihat sepak bola sebagai wadah terbaik untuk menyemai nasionalisme di kalangan pemuda sebagai sarana untuk menentang Belanda. Dan untuk mewujudkan cita-citanya, Suratin mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh sepak bola di Solo, Yogyakarta, dan Bandung. Pertemuan dilakukan dengan kontak pribadi secara diam-diam untuk menghindari sergapan polisi Belanda atau PID. Kemudian ketika mengadakan pertemuan di Hotel Binnenhof di Jalan Keramat nomor 17, Jakarta, Ketua VIJ atau Football Bond Indonesia Jakarta dan juga pengurus lainnya dimatangkanlah gagasan perlunya dibentuk sebuah organisasi sepak bola nasional. Dan selanjutnya pematangan gagasan tersebut dilakukan kembali di Bandung, Yogyakarta, dan Solo yang dilakukan dengan beberapa tokoh pergerakan nasional seperti Daslam Hadewasito, Amir Nuto Pranomo, Abdul Hamid, dan Soekarno. Tapi Soekarno di sini bukan Bung Karno atau presiden pertama kita. Dan sementara itu untuk kota-kota lainnya pematangan dilakukan dengan cara kontak pribadi atau melalui kurir seperti dengan Sudiro yang menjadi ketua Asosiasi Muda Magelang. Kemudian pada tanggal 19 April 1930 berkumpullah wakil dari VIJ, Bandung Indonesia Football Bond, Persatuan Sepak Bola Mataram Yogyakarta, PSM, Fortenland Football Bond Solo, Madiun Football Bond Madiun, Indonesia Football Magelang, dan Surabaya Indonesia Football Bond Surabaya. Dari pertemuan tersebut diambillah keputusan untuk mendirikan PSSI, singkatan dari Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Nama PSSI lalu diubah dalam Kongres PSSI pertama di Solo pada tahun 1930 menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, sekaligus menetapkan Insinyur Suratin sebagai ketua umumnya. 7 klub pendiri PSSI adalah Football Bond Indonesia Jakarta, Bandungis Indonesian Football, Perserikatan Sepak Bola Mataram, Fortenlands Football Bond, Madiun Football Bond, Indonesia Football Bond Magelang, dan Surabaya Indonesia Football Bond. Tapi bagaimana jika klub itu ditulis dengan nama Persija Jakarta, Persi Bandung, PSIM Yogyakarta, Persi Solo, PSM Madiun, PPSM Magelang, dan Persibaya Surabaya? Ya, klub-klub itu adalah pendiri PSSI bersama Suratin dalam pertemuan di Yogyakarta pada tanggal 19 April 1930. Nama dengan bahasa Belanda itu merupakan nama pertama yang dipakai, mengingat situasi dan kondisi di masa penjajahan Belanda. Dan kita masuk ke topik utamanya guys. Persib, singkatan dari Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung.
adalah klub sepak bola profesional Indonesia yang berbasis di Kota Bandung, Jawa Barat. Sebenarnya, klub ini dibentuk pada tanggal 5 Januari 1919 dengan nama Bandung Inland Football Bond atau BIVB. Saat ini Persib bermain di Liga 1 Indonesia dengan julukan terkenal klub ini Maung Bandung atau Pangeran Biru. Dan sejarah Persib Bandung bermula dari berdirinya Bandung Inland Football Bond atau BIVB pada 5 Januari 1919 berdasarkan temuan penelitian oleh para sejarawan yang diumumkan pada tahun 2023 kemarin. Temuan itu berdasar pada artikel Koran Kaum Muda edisi 7 Januari 1919. BIVB merupakan salah satu organisasi perjuangan kaum nasionalis pada masa itu. Dan tercatat sebagai ketua umum BIVB adalah Mr. Samsudin yang kemudian diteruskan oleh R. Atot, putra dari pahlawan nasional Dewi Sartika. Atot juga tercatat sebagai komisaris daerah Jawa Barat yang pertama. Tim BIVB ini beberapa kali mengadakan pertandingan di luar kota seperti Yogyakarta dan Jatinegara, Jakarta. Dan pada sejak itu BIVB kemudian menghilang dan muncul dua perkumpulan lain yang juga diwarnai nasionalisme Indonesia, yakni Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung atau PSIB dan National Football Bond. Pada tanggal 14 Maret 1933, kedua perkumpulan itu sepakat melakukan fusi dan lahirnya perkumpulan yang bernama Persib, yang kemudian memilih Anwar ST Pamuncak sebagai ketua umum. Dan dilansir dari kompas.com, klub sepak bola yang berasal dari Bandung, Jawa Barat ini resmi mengubah tanggal lahir atau hari jadinya yang awalnya 14 Maret 1933 menjadi 5 Januari 1919. Perubahan hari jadi itu resmi dikukuhkan oleh PT Persib Bandung Bermartabat pada Minggu tanggal 17 Desember 2023 di Geraha Persib yang ada di Bandung. Perubahan hari jadi Persib Bandung tersebut dikukuhkan setelah menerima hasil penelitian ilmiah dari peneliti hari jadi Persib yang diketuai Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, yaitu Profesor Kunto Sofianto. Dan perubahan hari jadi Persib tersebut muncul dari keraguan terkait bagaimana bisa Persib yang lahir tahun 1933 bisa turut mendirikan PSSI yang lahir pada tahun 1930. Dan dari keraguan pertanyaan tersebut, Persib bekerja sama dengan UNPAD dengan Universitas Padjadjaran untuk mencari jawaban hari jadi Persib melalui penelitian ilmiah. Dan para peneliti itu bekerja cukup lama untuk melakukan riset sejarah dengan merujuk pada sumber primer dan sumber sejaman. Tim peneliti mengungkapkan mereka awalnya menemukan 5 opsi atau 5 titik mangsa yang direkomendasikan sebagai tanggal hari jadi Persib Bandung itu. Namun pada akhirnya tanggal 5 Januari 1919 adalah interpretasi paling logis dengan didukung fakta sejarah yang kuat. Dasar penetapan 5 Januari 1919 sebagai hari jadi Persib adalah adanya momen kesepakatan dalam rapat 13 klub pribumi. BIVB tersebut kemudian sekarang bernama Persib yang merupakan tim kebanggaan masyarakat Bandung. Dalam pemberitaan Surat Kabar Kaum Muda edisi 7 Januari 1919 tertulis, terjadi pembentukan Bandungis Inland Football Bond dan sudah dirayakan kemarin. Pada surat kabar itu, pertama kalinya menyebutkan suatu bonds atau perserikatan sepak bola Bumi Putra di Bandung. Dan sebelum tanggal itu, tidak ditemukan adanya bond atau perserikatan sepak bola Bumi Putra serupa di Bandung. Pada Koran Kaum Muda edisi 30 Desember 1918, yang terbit seminggu sebelum rapat disebutkan pula bahwa telah dijadwalkan pada 5 Januari 1919 akan diadakannya pertemuan antar klub untuk pembentukan BIVB dengan pertandingan-pertandingan. Dan CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Glenn T. Sugita, menindaklanjuti dari hasil kajian ilmiah tersebut yang memastikan bahwa Persib akan merayakan hari jadinya setiap tanggal 5 Januari mulai tahun 2024. Artinya Persib sekarang sudah berusia 100 tahun atau tepatnya 105 tahun pada 5 Januari 2024 kemarin. Dan perubahan tanggal jadi Persib itu menuai beberapa kontroversi atau pro kontra yang terjadi di kalangan bobotoh. Ada yang pro dan ada juga yang kontra. Tapi tanggal 5 Januari 1919 kayaknya lebih logis, mengingat
PSSI didirikan pada tahun 1930.